Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, terkhususnya nikmat iman, nikmat dimudahkan untuk beramal saleh, dan juga nikmat di mana kita bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika seseorang ada padanya 3 perkara yang telah kita sebutkan, ialah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan. Inilah Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah yang ayat kelima, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi ketika kita ingin menjadi makhluk yang terbaik di atas muka bumi Allah, maka ingat kita harus beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Kemudian di ayat yang lain juga Allah mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita adalah manusia yang pernah Allah ciptakan, yang Allah lahirkan untuk manusia. Rasulullah juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah lahirkan untuk manusia. Kerjaannya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita ingin menjadi ayah yang terbaik, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga kita. Inilah yang perlu kita syukuri. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ini adalah di antara bukti bahwa kita rindu dan cinta kepada beliau, dan kita akan bersama orang-orang yang kita cintai, sebagaimana Rasulullah mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti sudah di negeri akhirat, kita bersama orang-orang yang kita cintai, terutama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz. Ternyata tidak terasa kita sudah masuk setengah dari bait-bait syair yang menceritakan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan bait yang ke-52 hingga 53. Ibnu Abil Izz mengatakan, wa wajabat fihi zakatul fitr min ba'di badrin bilayalin asyar wa fi zakatil mali khulfun qadir. Wa wajabat fihi ay syahrus shaym, maka diwajibkan pada
zakat fitri itu adalah di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Zakatul fitri ay al-fitr min syahri Ramadan al-mubarak. Jadi zakat fitrah itu ia diwajibkan pada bulan Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Sa'an min ta'amin anis saghir wal kabir wal zakar wal unsa wal hurri wal abdi. Zakat fitrah itu satu sa' dari makanan. Ia dikeluarkan baik orangnya kecil, baru lahir, ataupun udah besar, atau orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, apakah ia merdeka atau seorang hamba. Ini diwajibkan untuk semua golongan. Oleh sebab itu ternyata zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban ataupun masuk dalam arkanul Islam yang 5. Wa tusamma hadhihi zakah, dan zakat ini dinamakan zakatul fitr, zakat fitrah, li'annaha tata'allaqu bil fitri min siyami syahri Ramadan al-mubarak. Karena ia berkaitan, berhubungan dengan berbuka pada bulan Ramadan yang diberkahi. Jadi ketika kita mengeluarkan zakatul fitr, berarti kita itu sudah dianjurkan, sudah diperbolehkan lagi tidak melaksanakan puasa Ramadan. Berbukalah kita setelah bulan Syawal itu tiba. Inilah di antara kenapa dinamakan zakatul fitr, zakatnya bagi orang-orang yang berbuka. Min ba'di badrin bilayali asyr, ay anna zakatul fitr wajabat fi akhir syahri Ramadan. Dan zakat fitrah ini ternyata diwajibkan di penghujung bulan Ramadan. Ba'da ghazwati badrin bi asyri layalin, yaitu setelah terjadinya perang Badar 10 hari setelah itu. Kita ketahui ternyata perang Badar kemarin terjadi di tanggal 17 Ramadan. Maka setelah itu 10 hari diwajibkanlah zakat fitrah. Setelah pasukan umat Islam menang perang Badar, mereka pun mendapatkan ghanimah yang banyak. Mereka mendapatkan harta rampasan yang melimpah. Maka Allah Subhanahu wa taala mulailah memerintahkan mereka, mewajibkan mereka umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Dikatakan di bulan ini juga zakat mal akan dikeluarkan, tapi ini banyak pendapat yang berbeda. Wa waqa'ati Badr kanat fis sabi asyar minhu fa ba'daha bilayalin asyar. Dan kita tahu bahwa perang Badar ketika itu adalah tanggal 17 Ramadan, dan setelahnya diwajibkanlah zakat fitrah pada 10 setelahnya, 10 hari setelahnya. Jadi ketika kita sudah memiliki harta, ketika Allah mudahkan kita memegang harta-harta yang melimpah, maka ingat di sana ada zakat yang harus kita keluarkan. Jangan beranggapan bahwa zakat itu bisa mengurangi harta kita. Untuk kita harus kita makan seluruhnya. Inilah nanti yang menjadi penyakit. Ketika kita tidak menunaikan, tidak mengeluarkan hak-hak orang lain yang ada di dalam harta kita, maka nanti Allah akan berikan penyakit untuk kita. Karena kita itu tidak mengeluarkan zakat misalnya pada tahun ini, entah senilai 10 juta. Allah berikan penyakit bagi kita misalnya mungkin dengan nilai 10 juta itu ketika kita berobat. Atau yang selainnya. Ini hanyalah sebatas permisalan-permisalan. Karena nanti akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara hikmah kenapa kita itu mengeluarkan zakat adalah untuk meredam dari murkanya Allah, marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian
qabla khatmi syahri biyaumain aw salasa furidat hadhihi zakah. Dan dikatakan bahwa ternyata disyariatkannya zakat fitrah ketika di penghujung bulan Ramadan, 2 hari atau 3 hari. Maka zakat fitrah itu diwajibkan untuk umat Islam. Maka di antara hikmahnya juga para ulama mengatakan waktu yang paling afdal menunaikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah adalah 2 hari atau 3 hari sebelum kita itu selesai dari bulan Ramadan. Namun kita mengeluarkan zakat fitrah itu menjadi wajib mutlak ketika sudah di 1 Syawal sebelum dilaksanakannya solat Idul Fitri. Ini jadi wajib mutlak. Tak boleh lagi ditunda-tunda. Tetapi di antara sunnahnya yaitu kita mengeluarkan zakat fitrah 3 hari sebelum habis Ramadan atau 2 hari. Karena disebutkan bahwa ternyata disyariatkannya, diwajibkannya zakat fitrah itu di 3 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu selesai. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, wa fiha ay fis sana ats-tsaniyah umiran nasu bi zakatil fitr. Dan pada bulan Ramadan itu, pada tahun yang kedua setelah Rasulullah hijrah di Madinah, mereka manusia diperintahkan agar menunaikan zakat fitrah. Dan jumlah zakat fitrah yang kita keluarkan juga tidaklah begitu banyak. Sa'an, hanya 1 sa'. Ya, kalau kita timbang dengan beras kita sekitar 2,7 kilo, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3, dan itu berbeda-beda. Dan yang agar kita aman dari timbangan tersebut, maka sebahagian ulama menyuruh melebihkannya 3 kilo dan lain-lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata zakat fitrah ini mulai diwajibkan ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah selama 2 tahun. Wa qad qila, dan ada sebahagian ulama mengatakan, innan nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nasa qabla yaumil fitr bi yaumin aw yaumaini wa amarahum bidzalik. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di depan manusia sebelum 1 hari berbuka atau masuk bulan Syawal. Ada yang mengatakan 2 hari sebelum masuknya bulan Syawal, dan Rasulullah pun memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat fitrah. Jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini memerintahkan umat Islam agar mengeluarkan zakat fitrah 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari sebelum bulan Ramadan itu selesai. Wa fi zakatil mal, dan ternyata zakat mal juga al-mafruḍah zatun nusub, diwajibkan atau dikeluarkan. Jadi ternyata zakat yang diwajibkan Allah pada kita ada 2 jenis. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat harta, zakat mal ini wajib kita keluarkan bagi yang mampu. Kalau tak mampu, apa yang mau dikeluarkan? Maka hitung-hitunglah harta yang telah Allah berikan untuk kita. Karena zakat mal itu wajib kita keluarkan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu kalau bisa ya di bulan Ramadan, kalau memang pas hitungannya. Tetapi kalau kita memiliki harta tidak pas di bulan Ramadan, jangan dipaksakan mengeluarkannya itu di bulan Ramadan. Karena banyak di masyarakat kita yang salah kafrah dalam mengeluarkan zakat mal. Ia paksakan mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan sekaligus mengeluarkan zakat harta, zakat fitrah. Padahal ia membeli emas misalnya 1 kilo pada bulan Muharram.
ia paksakan nanti mengeluarkan zakat fitrahnya di bulan Ramadan. Padahal belum sampai genap 1 tahun. Haulnya belum sampai 1 tahun. Ini yang menjadi masalah juga. Maka kita harus pahami, harta zakat mal itu dikeluarkan setelah ia 1 tahun penuh, kemudian nisabnya sudah sampai. Kalau dia emas, 85 gram emas. Ketika kita memiliki 85 gram emas, kita simpan di rumah atau kita beli di bulan Muharram, maka tahun depan kita harus mengeluarkan zakat mal tersebut. Tidak banyak-banyak, Allah memerintahkan hanya 2,5% saja. Tapi ketahuilah, keberkahan di balik zakat itu begitu besar. Dan nanti kita akan melihat sebagaimana yang telah dituturkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulfun ay khilafun baina ahli ilmi mata furidat. Tapi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ahlul ilmi kapan sebenarnya zakat mal itu diwajibkan. Wa qad qala jama'atun min ahli ilmi, tapi ada sebahagian atau sekelompok dari ahlul ilmi mengatakan, innaha kanat fis sanah ats-tsaniyah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa disyariatkannya, diwajibkannya zakat mal ini juga pada tahun yang kedua ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi kitabih. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu sebuah kitab biografi, sejarah yang tebal. Ibnu Katsir menuliskan sebuah kitab sejarah yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini hampir 30 jilid. Ia akan menjelaskan sejarah sebelum alam diciptakan hingga masa kehidupannya. Jadi ketika kita ingin melihat biografi para ulama, kita bisa membuka kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dia tebal 30 jilid. Maka ketika kita ingin mengenal si fulan, maka kita harus baca kitab tersebut. Atau ketika kita sedang malas-malasnya dalam beribadah, maka perbanyaklah membaca kisah-kisah para ulama, kisah orang-orang saleh, wali-wali Allah. Di antara kitab yang bagus adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Maka hendaklah kita membelinya atau memilikinya, dan jangan lupa juga membacanya. Ketika kita sendirian, ketika kita sedih, kita membaca biografi orang-orang akhyar, pilihan-pilihan Allah. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir adalah manusia pilihan dari umat ini. Wa fi hadhihi sanah fi ma dzakarahu ghairu wahidin minal mutaakhirin furidat zakatu za nusubi. Dan pada tahun inilah disebutkan tidak lebih atau banyak yang mengatakan bahwa ternyata zakat fitrah itu diwajibkan di akhir-akhir dari tahun yang kedua. Fadri ay fa'lam zalik. Kemudian Ibnu Abdul Izz mengatakan, fadri, ketahuilah. Itulah di antara hikmah atau sejarah singkat dari diwajibkannya zakat fitri dan juga zakat harta. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara faedah dan hikmah zakat yang harus kita ketahui dan kita harus termotivasi untuk mengeluarkan zakat tersebut. Di antaranya yang pertama, zakat itu menyempurnakan keislaman seorang hamba. Ketika kita ingin sempurna imannya, maka tunaikanlah zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfal iman. Fattaki nisfil baqi." Rasulullah mengatakan, ketika ada seseorang yang ingin menikah,
ketika seseorang menikah, maka ia telah menunaikan setengah agamanya. Maka carilah setengah yang lain dari amal-amal saleh. Maka mungkin di antara hal yang bisa menyempurnakan keislaman kita adalah dengan menunaikan zakat. Jadi ketika kita sudah menikah, maka keimanan kita itu hampir setengah. Karena sudah bisa kita kendalikan hawa nafsu kita. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah kan menganjurkan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, apabila kalian mampu menikah, menikahlah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau tak mampu menikah, Rasulullah hanya memberikan satu alternatif, yaitu berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa menundukkan, meredakan syahwat seseorang. Maka dalam hadis ini juga para ulama mengatakan tidak ada cara lain untuk menundukkan hawa nafsu melainkan nikah ataupun berpuasa. Ketika kita menyalurkan syahwat kita dengan jalan-jalan selain yang telah disebutkan Rasul, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Mungkin ada di antara para kaum muslimin yang melakukan ataupun memenuhi syahwatnya mungkin dengan hewan ternak atau sesama jenis, yang aneh-aneh lah bahasanya. Ataupun dalam mustalah-mustalah anak-anak pondok, dia nikah huliat. Dia menikah dengan tangannya. Ada juga banyak. Artinya nikah dengan tangan, ya sudah tahulah kita. Nah, ini dilarang di dalam syariat. Maka ketika kita ingin menyalurkan syahwat kita, ya dengan nikah. Kalau tak mampu nikah dengan wanita-wanita yang merdeka, ya dengan budak-budak. Ya kita beli budak kalau memang ada. Kalau kita menikah dengan wanita-wanita yang merdeka, kita hanya bisa memiliki 4 saja. Sedangkan ketika kita ingin menikahi budak-budak, maka tidak terbatas jumlahnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, di antara faedah dan hikmah zakat itu menunjukkan benarnya iman seseorang. Ketika kita menunaikan zakat, maka akan sempurnalah keislaman kita dan juga menunjukkan kita itu orang yang beriman. Karena betapa sulitnya mengeluarkan zakat, betapa sulitnya mengeluarkan sedekah karena kita begitu cinta dengan harta. Maka di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kita dengarkan, la yazalul kabir syabban fisnatain hubbud dunya wa tulul amal. Orang yang tua itu hawa nafsunya masih tetap muda dalam 2 perkara, dalam hal mencintai dunia dan panjang angan-angannya. Cita-citanya begitu panjang. Maka ketika disuruh ia mengeluarkan zakat, ketika ia disuruh untuk bersedekah, berimpak, akan sulitlah baginya. Bagi mereka yang hubbud dunya, cinta akan dunia. Bagaimana maksudnya? Ya banyak syubhat-syubhat nanti yang datang. Kita sekarang punya uang 3 juta. Langsung yang kita pikirkan bagaimana nanti makan atau nafkah di rumah. Anak lagi sekolah. Ini lagi banyak kredit. Itu lagi banyak yang aneh-aneh. Maka tak pernah kita memikirkan kapan pula ini harta dikeluarkan. Kapan kita bersedekah. Karena memang dalam planning kehidupan kita, tak kita buat entah 1% untuk sedekah atau 2% dan lain-lain. Kita kadang melakukan ibadah zakat atau sedekah atau infak ini musim-musiman, sor-soran. Ketika kita nanti jalan-jalan, baru ada orang minta-minta, baru agak terbesit. Oh iya ya, 1 bulan ini belum pernah aku bersedekah. Baru kita carilah uang kita 2.000, 1.000.
Ataupun kadang di hari Jumat, ketika kota impak berjalan, kita pun belum terbesit, kita lewatkan. Atau ya kita tengok-tengok saja. Padahal di dalam dompet kita itu, ya mungkin bapak-bapak minimal 200.000 adalah di kantongnya. Tapi ketika di hari Jumat itu, ya nantilah. Itulah menunjukkan hubbul dunia itu begitu tajam, begitu mendalam di dalam jiwa kita. Padahal hendaklah kita senantiasa mengeluarkan zakat kita, sedekah kita, dan infak kita. Selanjutnya yang ketiga di antara hikmah zakat itu membuat keimanan seseorang menjadi sempurna dengan hadis yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Bukhari. Hadis ini yang paling sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan. Rasulullah telah mengatakan, la yu'minu ahadukum. Kalian itu tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna hingga kalian itu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Bagaimana kita mau mencintai orang lain? Kita saja tak cinta pada diri kita. Kita saja tidak pernah sadar bahwa ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, tapi kita tidak tunaikan. Bagaimana lagi mau hak manusia yang kita tunaikan? Perintah-perintah Allah saja malas kita laksanakan, apalagi perintah orang-orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar mencintai orang lain. Nah, inilah yang hilang dari umat kita ini yang terakhir, umat akhir zaman ini. Padahal di antara sifat-sifat sahabat Rasul, manusia-manusia terbaik, mereka memiliki sifat isar, lebih mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Sedangkan kita kebalik, kita lebih mengutamakan orang lain dalam urusan akhirat. Urusan dunia lebih suka kita dulu. Misalnya ada bantuan, ada ini bantuan 10 juta. Ya, pasti orang-orang yang dapat dulu, ya kita, ayah mak kita, kakak kita, keluarga kita. Ya, kok bisa jangan pergi harta itu ke orang lain. Itulah bukti ternyata kita itu belum cinta dengan saudara-saudara kita yang seiman. Selanjutnya yang keempat, di antara hikmah disyariatkannya zakat itu, zakat adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min butuniha." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Jadi nanti di surga ada kamarnya itu yang mungkin seperti kaca. Ketika kita di dalam, orang di luar nampak, dan ketika kita di luar, orang yang di dalam juga nampak. Inilah yang disebutkan Rasul bahwa di surga itu nanti ada sebuah kamar yang wujudnya seperti yang disebutkan Rasul. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Kemudian adalah orang Arab Badui berdiri dan bertanya, kepada siapa kamar tersebut wahai Rasul? Siapa yang nanti dikasihkan kamar yang indah tersebut wahai Rasul? Maka Rasulullah pun mengatakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lil-laili bil-laili wan nasu niyam. Kata Rasul, orang yang akan mendapatkan kamar yang transparan tersebut adalah bagi orang yang senantiasa berkata baik. Tobal kalam, ucapannya baik sekali. Kemudian wa at'amat ta'am, orang yang sering memberi makan, baik itu lewat zakat, kemudian sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Jadi orang-orang ini wa at'amat ta'am, suka memberi.
ini akan mendapatkan nantinya kamar VIP-nya nanti. Mereka akan menikmatinya. Kemudian wa adamus siyam, orang-orang yang rajin puasa. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Kemudian seseorang itu sering solat karena Allah di malam hari dan di mana manusia sedang terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang yang mendapatkan surga, mendapatkan rumah ataupun kamar nantinya di surga, itulah orang-orangnya. Di antaranya mereka yang senang memberikan makan. Maka kita harapkan kita memiliki akhlak tersebut. Tapi banyak di antara kita yang enggan. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu menyuruh kita ketika memasak, diperbanyaklah kuahnya, agar bisa kita berikan untuk orang lain. Walaupun kuahnya. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, fattakun nara walau bisyikit tamar. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya setengah dari kurma. Setengah kurma kita sedekahkan. Kalau ada kurma kita satu, usahakan setengahnya kita sedekahkan. Apa maknanya? Begitulah dahsyatnya sedekah tersebut. Bisa nanti mengurangi siksa kubur kita, bisa mengurangi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu beratnya. Kadang syaitan itu datang. Ngapailah kau itu menyedekahkan setengah kurma? Malulah kau tua. Ente kan ketua DKM masjid misalnya. Masa sedekahnya cuma setengah kurma? Satu kurma dipotong pula. Nah itulah syaitan itu nanti akan datang. Memberikan was-was pada kita. Enggak usahlah, lebih baik kau enggak usah kasih, besok aja lah. Kalau ada kurmamu 5, baru kau sedekahkan. Ini gawat. Inilah banyak syubhat-syubhat tersebut. Baru nanti aja. Kalau udah musim politik, baru banyak-banyak bersedekah. Waktu enggak musim politik, enggak ada sedekahnya, enggak ada yang keluar. Itulah pandainya syaitan menggoda seseorang. Padahal memang ada sudah niatnya ingin mengeluarkan sedekahnya, ingin membantu orang lain, tapi datang syaitan, enggak usahlah. Posisimu kan orang hebat. Masa sedekahnya cuma sedikit. Ya udah tunggu aja lah pelan-pelan, ditabung. Jadi taklah dia melaksanakan ibadah tersebut. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita melaksanakan amal-amal solehnya. Maka Allah itu benar ketika mengatakan sebaik-baik makhluk ketika mereka beriman dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu payah dilaksanakan, terkhususnya dalam bab sedekah, zakat, dan infak tersebut. Selanjutnya, di antara hikmahnya adalah menjadikan masyarakat Islam itu seperti keluarga besar, satu kesatuan. Ketika kita rajin memberikan zakat, sedekah, infak kita itu, maka akan Allah tumbuhkan pada diri kita itu seperti keluarga besar. Tapi kalau kita cuek-cuek saja, ya nggak akan dapat kekeluargaan tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ketika kita memiliki harta, ingatlah firman Allah ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka ketika kita melaksanakan kebaikan, bukan karena kita memiliki kekuatan, bukan karena kita memiliki waktu, bukan karena kita memiliki kesehatan, tapi semua itu adalah pemberian Allah. Ketika kita mudah melangkahkan kaki melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari Ahad ini, itu semua adalah perbuatan baik Allah untuk kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahaminya. Kita anggap, karena aku sehat, karena aku punya waktu, karena aku punya tenaga, dan lain-lain sebagainya. Padahal tidak. Itu semua karena taufik Allah, pemberian Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Kemudian selanjutnya, zakat tersebut
dapat memadamkan kemarahan orang miskin. Dan yang ketujuh, dapat menghalangi berbentuk pencurian, pemaksaan, perampokan, perampasan dan lain-lain sebagainya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan mengeluarkan zakat, sedekah, infak itu dapat menyelamatkan seseorang dari panasnya hari kiamat. Ketika kita itu nanti di hari kiamat, matahari dekat dengan kita, maka panaslah kehidupan pada saat itu. Maka di antara untuk mengurangi rasa panasnya dengan mengeluarkan zakat, bersedekah, berimpak. Bahkan di dalam ayat Allah mengatakan ketika orang yang sudah masuk ke alam kubur, ia itu akan meminta kembali, ya Allah, balikkanlah aku ke dunia untuk bersedekah. Karena memang di antara menjauhkan diri agar tidak kena azab kubur itu dengan sedekah. Perbanyak sedekah. Karena memang sedekah itu bisa menyelamatkan kita baik di alam kubur dan nantinya pada hari kiamat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kullu imri'in fi zilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Ahmad. Lihatlah kaum muslimin, ternyata di antara payung atau tempat berteduh kita nanti di hari kiamat adalah sedekah kita. Kalau sedekah kita tak ada, tidak ada payung kita. Enggak ada tempat perteduhan kita. Ya, enggak mungkin kita pinjam punya orang. Orang pun tak mau ngasih. Nah, maka nanti pada hari kiamat kita itu hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri saja tak bisa kita selamatkan, apalagi orang lain. Maka nanti pada hari kiamat itu huru-haranya sangat dahsyat, tak bisa kita bayangkan. Maka mari kita persiapkan bekal untuk menghadapi itu, terutama bekal takwa dan memperbanyak sedekah karena Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal nantinya pada hari kiamat yang bisa kita bawa adalah ketakwaan kita, amal-amal soleh kita, dan terkhususnya berbanyaklah bersedekah, berzakat dan berimpak. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa seseorang ketika ia mengeluarkan zakatnya, sedekahnya dan infaknya, seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Dan juga dengan sedekah dan juga dengan zakat, infak itu harta seseorang akan terus bertambah, bukan malah berkurang. Kalau hitung-hitungannya memang berkurang, tapi hitungannya di akhirat ia bertambah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin", sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Secara zahir memang jumlah uang itu berkurang, tapi ia sebagai tabungan nantinya di akhirat. Ketika kita tidak memahami itu, ya selamat tinggallah kita. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah nantinya, tidak akan mendapatkan naungan Allah nantinya, karena kita malas mengeluarkan zakat kita, mengeluarkan sedekah kita. Maka sedekah tidaklah mengurangi harta kita. Selanjutnya, zakat di antara faedahnya merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Apabila kita pengen kampung kita Allah berkahi, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kecukupan dalam keluarga masyarakat kita, maka perbanyaklah sedekah, berimpak dan mengeluarkan zakat. Karena Rasul mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Lihatlah apa yang disebutkan Rasul. Sebuah kalimat yang menggetarkan hati kita.
Rasulullah mengatakan tidaklah suatu kaum itu enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan Allah akan cegah agar hujan itu tidak turun dari langit. Maka di antara bala yang Allah timpakan kepada kita kemarau panjang, itu karena banyak di antara orang-orang kayanya yang malas dan enggan bersedekah. Maka ketika Rasulullah itu melaksanakan solat istisqa, minta hujan, setelah selesai Rasulullah menganjurkan agar banyak-banyak bersedekah. Karena memang sedekah itulah akan Allah turunkan kebaikan, keberkahan. Dan ketika satu kampung atau bahkan satu keluarga kita itu enggan mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, infaknya, maka nanti hujan itu akan Allah cegah. Ada sebagian ulama mengatakan makna hujan di sini bukan hanya sebatas hujan secara fisiknya, tapi juga hujan rezeki, hujan kesehatan, dan hujan-hujan yang lainnya. Kemudian kata Rasul, walaulal bahaim lam yumtaru, kalaulah bukan karena hewan ternak, niscaya Allah itu tidak akan menurunkan hujan kepada kalian. Mungkin kenapa kita hujan pada bulan ini? Banyak hewan-hewan ternak yang berdoa. Mereka haus, mungkin seperti kodok, katak itu banyak berdoa mereka. Udah capek mereka musim kemarau. Maka Allah turunkanlah hujan tersebut. Kata Rasul, karena binatang-binatang ternak itulah Allah turunkan hujan pada kita. Misalnya satu kampung ini malas bersedekah, sedikit yang mau berinfak, pada dasarnya Allah cegah itu hujan turun. Tapi ternyata karena perumahan kita ini masih banyak hutannya, banyak kataknya di situ di parit-parit tuh, banyak lagi entah hewan-hewan yang lain, maka Allah pun turunkan nikmat hujan tersebut disebabkan karena binatang-binatang ternak tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya zakat akan meredam murka Allah. Ketika Allah itu marah, ya sudah tentu Allah akan berikan azabnya kepada kita. Tapi untuk meredam murka Allah itu, di antara salah satu amalan yang harus kita laksanakan, memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat dan infak. Rasulullah mengatakan, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan dapat juga mencegah dari keadaan mati yang jelek. Ketika kita tidak mau mati kata atau tidak mau matinya sia-sia, perbanyaklah bersedekah. Kalau kita sudah banyak melaksanakan sedekah, mengeluarkan zakat kita, maka Allah akan menjauhkan kita dari mati yang jelek. Maksudnya apa? Ya, kita tahulah mati yang jelek bagaimana. Selanjutnya yang terakhir, di antara hikmah dan faedah mengeluarkan zakat, sedekah dan infak itu, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah di mana Rasulullah mengatakan, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu akan memadamkan dosa, akan menghilangkan dosa, akan menghapuskan dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Begitulah dahsyatnya sedekah, dahsyatnya zakat, dahsyatnya infak yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ketika kita telah mengetahui hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan faedah-faedah sedekah, zakat dan infak, hati kita pun lunak. Bahkan kita membuat planning setiap hari itu harus ada sedekah yang aku keluarkan, walau hanya 2.000, 3.000, tetapi ia rutin dan menjadi amal soleh kita yang bertahan hingga berpuluh-puluh tahun. Maka buatlah sebuah amalan rutinitas kita berupa sedekah. Bukan hanya sebatas wirid-wirid dan zikir-zikir. Kalau itu siapa saja bisa. Apa bedanya orang miskin dan orang kaya? Di antara bedanya, kita itu memiliki ibadah sedekah. Maka disinilah pernah suatu ketika para sahabat yang miskin-miskin melapor kepada Rasul,
Mereka mengatakan zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala yang banyak. Padahal mereka solat sebagaimana kami solat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, bisa berimpak, bisa berzakat. Kami tidak mampu. Inilah laporan sahabat-sahabat Rasul yang miskin. Mereka iri melihat orang-orang kaya. Mereka bisa menggapai surga. Mereka mendapatkan kebaikan dan banyak mendapatkan pahala. Maka kemudian Rasulullah pun mengajarkanlah kepada orang-orang fakir dari kalangan sahabat dengan menyuruh, apakah kalian mau aku berikan amalan, kalian akan bisa menandingi kebaikan mereka orang-orang kaya. Maka para sahabat yang miskin akan semangat, mereka gembira. Kemudian kata Rasul, maka ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar setiap kalian selesai dari solat, menunaikan solat-solat fardu kalian. Itu sangat dahsyat utamanya. Keutamaan hadis tersebut sangatlah luar biasa, bisa menandingi orang-orang kaya. Tapi ternyata amalan tersebut orang-orang kaya tahu setelahnya. Pada dasarnya amalan orang-orang miskin itu ya zikir, tasbihnya, takbirnya, tahlilnya. Nah, perbedaannya nanti sama orang kaya, ya orang kaya itu memiliki amalan sedekah. Itulah pembedanya. Maka ketika Rasulullah SAW mengabarkan amalan wirid-wirid tersebut, orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabat gembira. Orang kaya pun tahu pula kuncinya. Mereka dapat info, ternyata ada amalan yang luar biasa. Orang kaya itu pun ikut melaksanakannya. Setelah itu kembalilah orang-orang miskin dari kalangan sahabat itu melapor kepada Rasul. Wahai Rasul, ternyata orang kaya pun melakukan itu semua. Maka kata Rasul, bahwasanya Allah akan memberikan rizkinya kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi memang orang kaya itu sudah Allah tentukan. Tak bisa kita paksakan. Kalau memang takdir kita tak jadi orang kaya, ya tak bisa kita jadi orang kaya. Tapi kalau memang takdir Allah itu telah tetapkan kita orang kaya, walaupun kita itu hanya kerjanya megang pulpen, jadi kaya. Sedangkan orang yang megang cangkul, tiap hari kerja tak kaya-kaya juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta kita dan memudahkan kita mendapatkan rizki Allah. Dan mudah-mudahan pintu langit dan pintu bumi Allah mudahkan, Allah bukakan untuk kita menggapai barakah dari rizki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi kali ini. Seperti kayaknya udah jam kelewatan ya, jam 6.15. Nah, soal pun kayaknya nggak ada. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.